Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tidak tahu yang mau saya baca ini apakah pantun atau syair. Walaupun saya punya buku tentang syair. Jika saya sampaikan, mereka bilang, ini bukan syair sebab ujungnya AA. Nah, kalau pantun itu abi-abi. Saya bilang saya tidak peduli, yang penting saya tulis. Pergi ke toko membeli besi. Besi dipotong dengan gergaji. Jasa ibu bapa takkan bisa terganti walaupun ditebus seisi langit dan bumi. Cakep apa enggak? Alhamdulillah. Dapat ujian pagi ini. Saya mau cerita sedikit karena ini hari ayah, hari ibu, nanti ada hari anak, ya. Tapi dengan sangat ringkas. Karena nanti kita ingin mendapatkan ilmu, ya, dari narasumber kita. Yang pertama, memang kalau 12 November ya, hari anak tanggal berapa? 23 apa? Nah, saya pun nggak begitu ingat saya. Dengan tanggal-tanggal itu, oke lah, itu sudah ditetapkan. Tapi sesungguhnya kita sebagai anak bukanlah berarti kemudian kita ingat jasa ibu bapak kita dalam satu hari itu. Kita ingat, kita tergesa sekali. Bukan begitu maksudnya. Hari-hari, ya tadi sudah kita sebutkan, nggak akan pernah terganti jasa ayah dan ibu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dia berasal dari Yaman, hidup semasa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat. Nabi pernah mengatakan begini, kalau nanti kalian bertemu dengan Uwais, ya, Uwais ini adalah dia termasuk penghuni langit tapi tinggal di bumi. Kalau kalian jumpa, minta doa dari dia dan juga minta agar dia berdoa kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kalian. Siapa yang mengatakan begitu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Uwais ini, Bapak Ibu sekalian, dia punya ibu, ayahnya sudah meninggal, dia punya ibu sudah sangat uzur. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, mama pengen pergi haji. Sebelum mama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mama pengen pergi haji. Itulah permintaan seorang ibu yang tua renta tadi ini, diiyakan oleh Uwais, tapi kemudian dia berpikir, ya Allah dengan apa aku membawa mamaku pergi haji? Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, dia membeli seekor anak lembu. Dibuatlah kandangnya di atas gunung, dan setiap hari dia mengambil anak lembu itu turun ke bawah dan diletakkan ke atas gunung lagi. Itu dibawa. Dan orang mengatakan kepada Uwais, Uwais sudah jadi orang gila. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, terus dilakukan oleh Uwais dan anak lembu itu pun makin besar.
Sampai berat lembu itu 100 kilogram. Kata Uwais, kira-kira ini saya sudah sanggup. Rupanya apa yang ada dalam pikiran Uwais? Dia pengen menggendong ibunya dari Yaman pergi ke Mekah untuk menunaikan. Karena memang mereka orang miskin, orang papa, ayahnya sudah meninggal. Maka ketika tiba musim haji, Bapak Ibu sekalian, mamanya itu digendong. Karena apa? Karena sudah latihan. Kira-kira kalau kita ukur sekarang, Ibu buka Google Map, coba ukur dari Yaman ke Mekah, itu berapa kilo? Itu sekitar 1.100 lebih kilometer. Kalau kita menggendong mama kita, ada di depan rumah, dari depan rumah, masuk ke kamarnya kalau dia sakit, sanggup gak kita sendirian? Gak akan sanggup. Wah, ini digendongnya mamanya dari Yaman ke Mekah yang jaraknya hampir lebih dari 1.000 kilometer. Sampai di Mekah, dibawa tawaf, dibawa sa'i, dibawa ke Arafah. Kalau kita Mekah Arafah itu jaraknya hampir sekitar kalau dari Mekah ke Mina 4 kilo, Mina ke Arafah 7 kilo. Kira-kira begitulah. Ibunya digendong. Karena sudah tidak sanggup. Dan ketika tawaf, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Uwais berdoa sambil menangis, ya Allah, ampuni dosa ibuku. Ya Allah. Dia keliling terus tawaf, ya Allah, ampuni dosa ibuku. Terus dengan berurai air mata, ya Allah, ampuni dosa ibu. Ibunya kemudian kaget. Ya Uwais, kenapa kamu tidak mendoakan untuk dirimu? Kenapa kamu doakan ibumu saja? Apa kata Uwais? Wahai ibuku, cukuplah bagiku untuk mendapatkan ridhamu agar aku bisa masuk ke dalam surga. Cukuplah aku mendapatkan ridhamu agar aku bisa masuk ke dalam. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena hadis Nabi mengatakan ridha fi ridha al-walidain. Ridha Allah adalah terletak pada ridha kedua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sekarang ini, saya pernah mendapatkan cerita. Saya tidak tahu terjadinya entah di mana. Karena anak ini sudah menganggap mamanya ini sudah jadi beban. Ayahnya sudah jadi beban dalam hidupnya. Sudah sakit-sakitan. Dia bekerja. Pagi berangkat. Sore pulang. Kalau pulang belum bisa istirahat. Dia harus membereskan ayah dan ibunya yang sedang. Apa yang dilakukannya? Rupanya di satu hari Bapak Ibu sekalian, dibawalah ibu ini pergi. Mak, ayo kita pergi jalan-jalan. Setelah pergi jalan-jalan, masuk ke taman. Dibawalah mama tadi turun, duduk bersama. Kemudian, anak ini bilang, mak, saya sebentar ya. Pergi ke sana sebentar. Pergilah anak ini, dan terus pergi menuju mobilnya. Mamanya ditinggalkan di taman. Sampai sore, sampai malam. Dan ibunya kemudian berkata,
bertanya, kemana anakku? Kemudian ibu ini diambil oleh petugas taman tadi dan dimasukkan ke panti jompo. Ibu pernah ke panti jompo? Istri saya pernah ke panti jompo buat kajian. Bagaimana orang di panti jompo itu dimandikan, Bu? Diambil selang, ibu tuh dibuka pakaiannya, kemudian disemprot. Kayak apa? Kayak menyiram bumi. Padahal ibu ini punya anak. Ini hanya kisah nyata pada sebahagian orang. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepadamu untuk bersama-sama kedua ibu bapa saat mereka sudah tua, juga diperkuat oleh hadis Nabi. Celakalah seorang anak yang dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kedua ibu bapanya, tapi tidak membuat anak itu masuk surga. Maksudnya apa? Padahal kesempatan untuk berbakti kepada kedua ibu bapak. Saya sendiri, Bu, ibu saya meninggal tahun 89 ketika saya SMA. Ayah saya meninggal ketika tahun 2005. Rasanya apa kita sebagai anak yang sekarang mungkin sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berbagi lebih banyak lagi kepada kedua orang tua kita. Kebahagiaan yang barangkali Allah titipkan kepada kita, kita ingin berbagi kepada kedua ibu. Ketika kita diwisuda, orang tua kita bisa melihat kita. S1, S2, S3. Kita mulai bekerja, orang tua bisa merasakan hasil dari kerja kita. Nah, berbahagialah bagi bapak dan ibu yang masih bersama kedua ibu bapak. Maksimalkanlah untuk berbakti kepada mereka. Sebab semuanya akan terasa, semuanya akan dicari kalau sudah tidak. Siapapun, karena kita ini adalah sekaligus anak dan sekaligus punya orang tua. Barang siapa yang sekarang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Pemahaman sebaliknya adalah barang siapa yang anak-anak yang sekarang ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka jangan harap dia akan mendapatkan bakti dari anak. Pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ayah dibunuh oleh anaknya dengan memukulkan batu ke kepala ayahnya. Dan Nabi mengatakan, ketika dia punya anak, hal yang sama dilakukan oleh anaknya kepada dia. Anaknya mengambil batu dan dipukulkan ke kepalanya. Matinya sama seperti dia membunuh ayahnya sendiri. Walaupun dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi kita mengenalnya apa? Sunnatullah. Oke. Itu satu, kita kepada kedua orang tua. Berikutnya, kita sebagai orang tua dan kita sekarang punya anak, dan saya lihat di sini kayaknya ada yang punya cucu sudah. Siapa di antara ibu yang sudah punya cucu? Banyak. Ada banyak ibu ya. Nah, pesan saya, Bapak dan Ibu sekalian, pesan saya satu saja. Ibu pernah marah sama anak? Pernah jengkel sama anak? Dalam setahun berapa kali? Siapa di antara ibu yang nggak pernah marah sama anak? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa di antara ibu yang tiap hari marah sama anak? Ada.
Yang tiap hari marah sama anak? Ada? Nggak ada? Yang tiap minggu marah sama anak? Ada? Yang tiap bulan marah sama anak? Oke. Siapa di antara ibu yang tiap hari marah sama suami? Nggak ada? Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Ketika ibu marah sama anak, ibu bilang apa? Astagfirullah. Betuah-betuah anakku. Siapa di antara ibu yang kalau marah sama anak, nakal kali kau? Nggak ada. Diajar-ajar nggak paham-paham, bodoh kali kau. Nggak ada. Apa ibu bilang? Betuah. Mantap. Kenapa? Sebab pernah diceritakan oleh Nabi kisah Juraid. Juraid ini sedang sholat, Bu. Ibunya panggil. Juraid. Biasalah ibu kan perlu kadang-kadang kepada anak. Manggil anak. Muhammad, Ahmad, ya kan? Ridwan. Karena dia sedang sholat, dia nggak menyahuti. Juraid bilang, ya Allah, ibuku memanggilku, tapi aku sedang sholat. Kata ibunya, Juraid. Tetap diam. Juraid. Jengkel mamanya. Tengok, Juraid ini sedang sholat, bukan sedang melakukan apa-apa. Hanya sedang sholat. Kata mamanya jengkel. Akhirnya mamanya berdoa gini. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraid sebelum diuji dengan seorang wanita pelacur. Jangan engkau matikan Juraid sebelum diuji dengan seorang wanita. Ternyata Allah kabulkan doa ibu ini. Datanglah wanita pelacur yang sudah hamil, membawa orang sekampung di hadapan tempat ibadahnya Juraid. Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu, siapakah ayah yang ada di dalam kandunganku ini? Tahu nggak? Ayahnya adalah Juraid. Betapa malunya Juraid. Dia orang soleh, rajin ibadah, dibuat fitnah seperti itu. Saya tidak cerita di situnya, ya karena pelajaran yang paling panjangnya lagi masih banyak. Tapi doa dari seorang, nggak tahu kita mungkin di samping itu ada malaikat. Amin kata malaikat. Jadi nakal kali kau. Amin kata malaikat. Kita ajar-ajar nggak jadi-jadi, nakal teruslah dia. Jadi preman takut kita, ya kan? Tapi hendaklah yang kita sebut adalah kata-kata yang baik. Kisah sebaliknya, seorang ibu yang ini terakhir sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba dia masuk ke dapur, masuk anaknya, tengoknya makanan. Karena anak ini nggak paham, dia ambilnya pasir, ditaburnya pasir di atas makanan itu. Kemudian lari dia. Ibunya keluar dari dapur, begitu ditengok di atas makanan, pasir semuanya, sebentar lagi tamu akan datang. Nah, kira-kira kalau ibu begitu, apa yang ibu lakukan? Marah. Ya. Dipanggil lah ibu tuh, menahan marahnya, dan dia panggil Abdurrahman. Abdurrahman tadi ketakutan, menggigil badannya, bersembunyi di balik pintu. Abdurrahman. Dengan pelan-pelan akhirnya anak itu datang. Apa yang dilakukan oleh ibu? Anak itu dipeluk dengan penuh kasih sayang. Dicium, dan sambil didoakan, dielus kepalanya. Wahai Abdurrahman, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Siapakah itu? Itulah Abdurrahman. Jadi, Bapak Ibu kalau jengkel, mudah-mudahan engkau jadi presiden. Mudah-mudahan engkau jadi gubernur, bupati, wali kota. Ibu mau nggak anak jadi presiden? Jadi gubernur? Jadi wali kota? Jadi anggota dewan mau nggak? Siapa di antara ibu yang anaknya nggak mau jadi anggota dewan? Mau semua ya? Presiden yang soleh, gubernur yang soleh, wali kota yang soleh, bupati yang soleh, anggota dewan yang soleh, sehingga
bisa membawa kebaikan kepada masyarakat. Ya, itu doanya Bu ya. Mudah-mudahan kau jadi hafiz Quran. Mudah-mudahan jadi dokter, jadi insinyur. Padahal udah geram kali tadi. Tapi ingat, mudah-mudahan engkau jadi. Jangan begitu. Ikhlas mengucapkannya. Ada juga ibu itu memaksakan, ingat juga cakap Ustaz. Tapi nggak mampu dia menahan jengkelnya. Mudah-mudahan engkau jadi presiden ya. Bukan begitu maksudnya. Ucapkan dengan penuh keikhlasan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Dan sekarang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita meloncing kelab ayah. Ini nggak ada yang dipukul ya. Apanya? Mic-nya 3 kali. Oh, kita pukullah mic-nya 3 kali. Sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Orang bilang motor tank bawa kayu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.